Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Eja Channel. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, kita akan membahas mengenai tentang cara penyemaian benih padi versi kami ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, kita ketahui bahwasanya musim ini sudah memasuki musim penghujan, dan ketika musim penghujan tanahnya kayak gini megung, sudah ada banyu, sudah ada air, dan yang jelas tanahnya itu kondisinya lembab bahkan becek ya, dan itu cocoknya sekali untuk ditanami tanaman padi. Di sisi lain padinya bisa digunakan sebagai stok beras nantinya di rumah ya kawan-kawan, dan ini adalah waktu yang tepat untuk menanam padi. Nah, penanaman padi itu biasanya diawali dengan persemaian benih ya kan. Persemaian benih ini dilakukan dengan cara bermacam-macam. Nah, pada kali ini kita melakukan persemaian benih dengan menggunakan benih varietas Supadi ya, yang turunan. Jadi Supadi turunan itu maksud dari kami adalah ketika kita sudah pernah menanam Supadi yang versi hibridanya kan menghasilkan biji ya, menghasilkan biji-biji padi itu. Nah, biji padi atau gabah ya, gabah itu yang hasil dari hibrida itu kita semai kembali. Nah, itu namanya turunan dari varietas padi ya kan. Nah, turunannya itu kita gunakan untuk benih kan kawan, semacam itu. Nah, dan kan bisa lihat ini benih turunan varietas padi yang kita tanam. Pertumbuhannya alhamdulillah normal-normal saja, aman-aman saja ya kan kawan. Dan ini kita menanam dengan jumlah yang cukup banyak ya kan kawan. Kemarin itu kurang lebih 5 kilo untuk 2 tempat kan kawan, ini kan semacam itu. Dan ini penanamannya, harapannya yang kita tanam itu benihnya ini bibitnya nanti jumlahnya tidak terlalu banyak. Kan ada yang penanaman yang jumlahnya banyak, dan ada juga yang jumlahnya sedikit. Karena biasanya kan kalau kita tidak bilang kepada orang yang nandur, nah itu biasanya ditanam dengan porsi atau jumlah yang cukup banyak. Tapi besok mau saya tekankan untuk penanamannya sedikit-sedikit saja, agar benih yang kita tanam itu lebih efektif dan lebih efisien ya dalam penggunaannya, semacam itu. Dan ya kan kawan, cara menyemai benih Supadi turunan ini cukup sederhana. Kita awali ketika musim penghujan ya, ketika hujan sudah mulai turun, kita buat tempat uritan ya, semacam itu. Uritan, kita buat uritan, dimana uritan ini bentuknya seperti bedengan, akan tetapi kondisinya selalu basah yang memungkinkan benih padi itu tumbuh, semacam itu bentuknya. Kalau kita lihat semacam ini. Nah, dan biasanya kalau ini jumlah airnya banyak, itu biasanya hampir rata kawan-kawan, uritan yang di situ dengan kondisi air yang berada di bawahnya. Nah, situ dengan kondisi air sebelahnya itu hampir rata, dan itu pun memungkinkan sekali benih padi untuk tumbuh semacam itu. Nah, di uritan tersebut yang kita bentuk bedengan itu kita lakukan dengan menggunakan alat, yaitu berupa cangkul. Dan setelah kita bentuk uritan bedengan semacam itu, baru bagian atas uritan itu kita beri ini jaring kawan-kawan ya, jaring yang ukurannya kecil-kecil kan, paling berapa ya, yang sekiranya itu loh, sekiranya gabah itu tidak bisa masuk, semacam itu. Nah, kalau kalian lihat ukurannya, pokoknya lubangnya itu kecil, seukuran gabah itu tidak bisa masuk, semacam itu. Itu parameter kalau kita mencari jaringnya. Nah, jaringnya ini kita pasang tujuannya untuk apa? Tujuannya sebenarnya untuk menjadikan proses pencabutan nantinya ya, pencabutan bibit dari tanaman padi ini lebih mudah dan lebih cepat, semacam itu kan kawan. Saya pernah dulu menggunakan yang tanpa jaring, hanya uritan langsung kita sebar. Kita menggunakan
benih langsung kita tanam. Nah, itu kekurangannya yaitu terkadang pencabutannya cukup lama kan bisa berhari-hari, bahkan ya boyoknya capek kan kawan, semacam itu kalau pencabutannya lama kan kawan. Itu yang pernah kita alami. Akan tapi dengan menggunakan jaring kayak gini dengan jumlah yang sebegitu banyak dari ujung sana hingga ujung sana, itu biasanya cuma cukup setengah hari kan kawan. Itu cepat banget kan kalau menggunakan jaring semacam ini. Maka dari itu kita menggunakan jaring dalam proses pembibitan tanaman padi ya kan. Nah, setelah bentuknya semacam itu kan kawan, setelah diurit dikasih jaring, baru atasnya kita taburi benih turunan dari supadi tersebut. Jumlah benih yang kita tanam kurang lebih ada 5 kilo, dan benih ini kita perlakukan yaitu satu perendaman terlebih dahulu. Kita pisahkan antara yang istilahnya tidak ada isinya dengan yang ada isinya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, benih tersebut kita rendam kan. Kita rendam kurang lebih 1 hari 1 malam ya kan kawan. Ya, parameternya sudah mulai bermunculan calon-calon akar kan kawan ya, atau istilahnya berkecambah kayak gitu. Nah, kalau sekiranya gabah itu sudah mulai berkecambah, baru kita angkat, kita tiriskan, baru kita tabur di atas jaring-jaring ini kan kawan, semacam itu. Kita tabur, dan bagian atasnya nantinya itu kita tutupi dengan menggunakan pupuk kandang kan kawan. Nah, penutupannya nggak usah tebel-tebel sampai setengah senti dan sebagainya, tipis-tipis saja. Yang penting kondisinya lembab, kondisinya memungkinkan untuk benih tersebut bisa menyerap pupuknya. Nah, semacam itu penaburan pupuk yang kita lakukan kepada benih-benih yang ada di atas jaring semacam itu ya. Kita penaburannya tipis, karena kalau kan tebal-tebal nanti hal yang menjadikan susah itu adalah ketika mencabut jaringnya kan kawan. Nah, kalau tebal itu berat, tapi kalau tipis insya Allah itu kondisinya mudah kan kawan, tidak berat semacam itu. Dan oh ya kan kawan, dalam perendaman benih turunan supadi itu kan kawan, kalau memiliki PGPR ya atau yang lainnya, atau bakteri-bakteri yang mendukung lainnya yang bisa disematkan dalam proses pembibitan, itu bisa lakukan pada proses perendaman benih tersebut. Lalu selanjutnya setelah jaring, benih dan pupuk kita berikan, baru langkah berikutnya kawan-kawan tutup ya. Kawan-kawan tutup bisa menggunakan damen ataupun menggunakan terpal ya kan kawan. Kalau kemarin kami menggunakan terpal karena kami memiliki terpal ya, kita manfaatkan saja penutupnya dengan menggunakan terpal. Dan daun ya, karena jumlahnya kurang ya, kita tutup dengan menggunakan daun pisang. Ada juga kan yang menggunakan damen ya, ditutup beberapa hari sehingga hasilnya bisa menghasilkan benih yang menghasilkan daun ya, dan terlindungi dari serangan burung pipit. Oleh sebab itu ketika sudah tertutupi semacam itu, kawan-kawan tunggu hingga kurang lebih paling maksimal 2 hari, baru kawan-kawan buka dan dibiarkan hingga kondisi 21 hari ya kan kawan. Setelah sekiranya tanaman tersebut membutuhkan pupuk ya, kawan-kawan suplai saja pupuknya. Tapi biasanya dengan kondisi semacam itu, ketika sudah dibuka ditunggu usia 21 hari, pertumbuhannya masih normal-normal saja, karena pada awalnya tadi kita sudah memberikan pupuk padat dan pertumbuhannya itu siap
ketika usia 21 hari itu sudah siap digunakan untuk sebagai bibit. Dan nantinya ketika sudah siap si bibit ini ya kawan-kawan, itu kita tinggal menarik jaring ini dan kita mencabut gabahnya atau tanaman padinya dari jaring tersebut. Dan alhasil kita pada proses daud ya, istilahnya orang sini daud, itu bisa cepat kawan-kawan dalam menyediakan bibitnya dan siap untuk dilakukan proses penanaman bibit padi turunan supadi ini kawan-kawan. Oke, mungkin itu dulu informasi dari kami tentang bagaimana cara penyemaian tanaman padi versi kami ya, atau istilahnya ngurit. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.